Film dimulai di negara Kolombia. Kisah akan berfokus kepada seorang mafia sekaligus bandar narkoba yang bernama Don Luis. Don Luis dikenal sebagai salah satu mafia terkejam di negaranya. Bahkan saking kejamnya, dia tak segan-segan menghabisi siapapun tanpa ampun kepada siapapun yang berani mengkhianati ataupun menyakiti salah satu dari anggota keluarganya. Di hari itu juga, sahabatnya sekaligus orang kepercayaan Don Luis yang bernama Fabio datang menemui Don Luis dengan maksud dan tujuan ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Fabio beralasan jika dia ingin menjalani hidup tenang tanpa dibayang-bayang rasa takut sepanjang hari karena bisnis yang mereka jalani sangatlah berisiko tinggi. Don Luis yang mendengar itu langsung memeluk Fabio sebagai tanda perpisahan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Fabio karena selama ini Fabio sudah berkontribusi besar terhadap bisnisnya itu. Namun siapa sangka suasana haru perpisahan antara kedua sahabat itu tidak seseharu yang kita bayangkan karena setelah Fabio keluar dari kediaman Don Luis langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghabisi Fabio. Kill this motherfucker. Sementara itu, Fabio yang sadar jika hal buruk akan terjadi, dia langsung buru-buru kembali ke rumah untuk membawa istri dan anaknya ke tempat yang lebih aman. Tapi sayangnya, beberapa anak buah Don Luis datang lebih cepat dan langsung menghabisi anak buah Fabio yang berjaga di luar. Fabio yang menyadari jika seluruh anak buahnya telah dikalahkan, Fabio memberikan sebuah chip dan alamat kepada putrinya yang bernama Catalea, dan Fabio berpesan kepada putrinya Catalea agar sesegera mungkin pergi menuju alamat yang Fabio berikan demi keselamatannya. Setelah itu, anak buah Don Luis berhasil masuk dan menembaki Fabio beserta istrinya di depan Catalea. Setelah itu, Marco anak buah Don Luis menghampiri Catalea dan meminta chip kepadanya. Tapi siapa sangka, bukannya takut, Catalea malah melakukan serangan kecil, lalu kabur dari sana dan menelan chip tersebut. What do you want? To kill Don Luis. Setelah melewati pelarian yang sangat menegangkan dan berisiko kematian, akhirnya Catalea tiba di depan markas kepolisian Kolombia. Seperti apa yang ayahnya katakan sebelumnya, Catalea kemudian menyerahkan chip tersebut kepada seorang petugas di sana tanpa mengetahui apa isi dari chip itu. Catalea hanya berharap bahwa dengan menyerahkan chip itu, dia bisa mendapatkan paspor untuk meneruskan perjalanannya menuju Chicago, Amerika Serikat. Singkat cerita, Catalea tiba di sebuah pemukiman kumuh tempat para berandalan kota Chicago berkumpul. Di sana, dengan hanya mengandalkan secuil kertas dari ayahnya, Catalea dibawa ke sebuah ruangan yang dimana di ruangan itu ada seorang pria yang sedang menghajar seseorang. Pria itu bernama Emilio. Emilio, dia merupakan pucuk dari pimpinan gangster yang paling ditakuti di kota Chicago. Dan ternyata Emilio adalah saudara kandung dari Fabio atau paman dari Catalea itu sendiri. Dengan senang hati, ibu Emilio menyambut kehadiran Catalea di sana. Hingga terungkaplah keinginan Catalea yang sesungguhnya. Ternyata Catalea sangat terobsesi ingin menjadi seorang kesatria wanita seperti Saras 008. Akan tetapi, mengingat usia Catalea yang masih sangat belia, Catalea diminta untuk melanjutkan sekolahnya di sana. Meski Catalea sempat menolak untuk melanjutkan sekolahnya, dan itu membuat Emilio sangatlah marah. Lalu tiba-tiba, Look. Setelah meluapkan amarahnya dan menembak ke sana kemari,
Emilio mengatakan bahwa kecerdasan itu sangatlah penting dalam hal apapun itu, dan Emilio memberikan dua pilihan kepada Catalea. Jika Catalea memilih tas, artinya Catalea bisa bersekolah dulu dan menjadi seorang pembunuh bayaran yang cerdas. Tapi jika Catalea memilih pistol, maka Catalea akan menjadi pembunuh bayaran yang bodoh dan bisa berisiko gagal dalam setiap misinya. Dan akhirnya Catalea memilih tas itu dan melanjutkan pendidikannya. Ya, intinya kalau seorang pembunuh bayaran tidak bisa baca tulis, apalagi menggunakan teknologi yang semakin tahun semakin canggih, bisa-bisa nantinya salah sasaran, seperti bansos yang sering salah sasaran. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, ada dua petugas kepolisian California yang sedang bertugas, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu. Mobil polisi itu ditabrak oleh mobil lain yang dikendarai oleh seorang wanita cantik dalam keadaan mabuk, dan ternyata itu adalah Catalea yang sudah tumbuh dewasa. Karena kejadian itu, Catalea divonis bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Dan di waktu yang sama, ada seorang penjahat kelas kakap yang juga dimasukkan ke penjara yang sama dengan Catalea. Beberapa hari di dalam penjara, Catalea mulai menjalankan maksud dan tujuannya yang sengaja ingin dipenjara. Dengan begitu cerdiknya, dia membobol pintu sel, kemudian menyelinap ke ruang kelistrikan dengan tujuan agar dia bisa leluasa melewati baling-baling kipas angin. Dalam sekejap, Catalea sudah berada di ruangan tempat penjahat kelas kakap itu ditahan, dan tak menunggu waktu lama, Catalea langsung menghabisi pria itu. Aksi ekstrim yang baru saja Catalea lakukan langsung membuat para petugas mengepung seluruh area penjara untuk menangkap si pelaku. Namun ujung-ujungnya mereka dibuat bingung karena seluruh tahanan termasuk Catalea masih pada posisinya masing-masing. Look at me, Joe. Look at me. Give me the gun. It's clear here. Take it on the north side. Keesokan harinya, guna untuk penyelidikan kasus pembunuhan tadi malam, didatangkanlah seorang intelijen khusus yang bernama Agent Rosid. Melihat ada gambar pada mayat penjahat tersebut, Rosid berasumsi bahwa kasus ini berkaitan dengan beberapa kasus pembunuhan di lokasi lain, yang hingga sampai saat ini pelakunya masih misterius. Di hari penyelidikan pertama Agent Rosid, pada hari itu juga Catalea dibebaskan, lalu dia berjalan keluar di antara para kerumunan. Dan tanpa Agent Rosid sadari kalau ternyata dialah sosok orang yang selama ini dicari-carinya.
Di kantor kepolisian, tercatat ada 22 kasus pembunuhan dengan modus yang sama, dan Agent Rosid menyimpulkan bahwa si pelakunya sengaja menunjukkan dirinya sebagai pembunuh bertanda untuk memberikan pesan kepada sekelompok orang yang akan dijadikan target utamanya. Sementara di tempat lain, seorang agen bernama Richard mendatangi kediaman Don Luis yang kini sudah berpindah dari Kolombia ke salah satu tempat di Amerika. Richard memperlihatkan sebuah pemberitaan yang ada di koran, dan Richard meminta agar Don Luis membantunya menemukan si pembunuh bertanda itu. Di sisi lain, Agent Rosid terus menggali informasi tentang jejak kriminal si pembunuh bertanda itu, yang semua korbannya merupakan para penjahat buruan kepolisian yang paling sulit ditangkap, hingga didapatkannya sebuah gambaran bahwa pada saat pembunuhan di dalam sel tersebut, dipastikan kalau pelakunya pasti sedang berada di penjara itu juga. Singkat cerita, malam harinya, ada seorang pria yang sedang berjalan menuju ke kamarnya, dan tanpa pria itu sadari jika Catalea sudah sedari tadi menunggunya di kamar. Don't move. Hello, Danny. Pria itu bernama Dani, yang ternyata Dani ini adalah kekasih Catalea, dan di malam itu juga mereka berdua langsung pah-peh-poh di atas kasur sampai kelelahan. Keesokan paginya, Catalea bergegas untuk menemui pamannya di sebuah kios laundry. Di sana sempat terjadi pertikaian di antara mereka karena cara Catalea meninggalkan tanda pada setiap korbannya itu hanya akan mengancam keselamatan dirinya termasuk keluarga Emilio itu sendiri. Sebelum Catalea benar-benar membalaskan dendamnya kepada Don Luis atas kematian kedua orang tuanya, Emilio menunjukkan foto seorang gebong mafia bernama Ponji yang akan dijadikan target eksekusi selanjutnya. Setelah mengambil beberapa keperluan termasuk uang dan paspor, Catalea langsung menuju Meksiko karena menurut informasi jika target berikutnya sedang berada di salah satu tempat di Meksiko. Sementara itu, si target yang bernama Wowo, dia dengan nalurnya sebagai seorang penjahat kelas kakap, pastinya dia memiliki pengawal yang cukup ketat. Semua itu terbukti ketika dia ingin bersenang-senang dengan para wanitanya. Di situ, dia menyuruh tangan kanannya untuk memperketat penjagaan, supaya di malam itu tidak ada satupun yang bisa mengganggunya bersenang-senang dengan para kewes-kewes cantik yang siap menerkamnya. Namun semua itu tidak menjadi hambatan untuk Catalea. Dengan mudahnya, Catalea berenang melewati akuarium ikan hiu dan masuk ke dalam kamar Wowo. Setibanya di kamar Wowo, Catalea meninggalkan tanda di tubuh Wowo. Lalu ketika Wowo tersadar, dia pun terkejut melihat tanda itu. Dan Wowo semakin panik ketika melihat semua anak buahnya habis terbunuh. Dengan dua pistol di tangannya, Wowo beranjak keluar untuk menemukan pelakunya. Namun saat dia berada tepat di atas akuariumnya, tiba-tiba Catalea muncul dari arah belakang. Dan ketika Wowo akan menembak Catalea, tiba-tiba... Ya, Catalea sudah lebih dulu mengosongkan pistol Wowo ketika dia masih tertidur pulas. Oh no, no, please. Usai menjalankan misinya, Catalea kembali mendatangi Dani di kamar apartemennya. Namun pertemuan kali ini, Dani cukup penasaran tentang siapa Catalea sebenarnya. Karena Catalea sering muncul dan menghilang tiba-tiba. Maka pada malam pertemuan itu, Dani mulai bertanya-tanya tentang banyak hal kepada Catalea. Akan tetapi, Catalea tetap saja merahasiakan identitasnya. Lalu mengajak Dani untuk bermantap-mantapan lagi. Efek dari ketegangan semalam membuat Catalea bangun kesiangan dan dia langsung bergegas menemui pamannya yang sudah menunggunya di sebuah perpustakaan. Emilio terlihat sangat marah kepada Catalea, namun bukan karena Catalea yang terlambat datang, melainkan terkait aksinya di Meksiko yang dinilai terlalu brutal dan berlebihan yang membuat salah satu sahabat Emilio ikut terbunuh oleh Catalea di sana.
Di saat yang sama, Dani bercerita kepada Rian teman dekatnya soal pacar misteriusnya yang hanya datang menemui Dani di saat pacarnya itu ingin mendapatkan kehangatan darinya. Dan Dani menunjukkan foto Katalea yang sempat dia curi saat pertemuan tadi malam. Lalu dengan foto itu, Dani berharap Rian bisa membantu Dani untuk menemukan siapa Katalea yang sebenarnya. Dan diam-diam, Rian mengirimkan foto Katalea kepada saudara iparnya yang bekerja di kantor kepolisian. Namun tujuan baik Rian ini justru menjadi malapetaka buat Katalea, sebab di sisi lain dengan informasi yang diperoleh dari foto tersebut, Agent Rosid dapat dengan mudah mengetahui siapa targetnya sekaligus melacak keberadaannya saat ini. Hingga pada suatu ketika, Katalea menelpon Dani untuk sekedar melepas rindu. Namun tiba-tiba Katalea terkejut saat Dani mengaku telah memfotonya tadi malam. Hingga Katalea pun sadar jika percakapannya saat ini sedang disadap oleh kepolisian. Bahkan beberapa anggota polisi sudah muncul tepat di depan apartemennya. Mengetahui jika posisinya terkepung, Katalea yang seorang pembunuh cerdas sempat menyalakan keran kamar mandi untuk mengalihkan perhatian sebelum dia kemudian berlari menuruni anak tangga menuju sebuah kamar tempat di mana dia menyembunyikan senjata snipernya. Lalu ketika Agent Rosid memerintahkan pasukannya untuk meledakkan pintu kamar Katalea, pada saat yang sama Katalea pun meledakkan dinding lain untuk dia melarikan diri dari sana. Dan itu sangat-sangat luar biasa, karena Agent Rosid tak menyadari kalau Katalea juga meledakkan tembok di sisi lain untuk melarikan diri. Alhasil mereka pun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Lalu di sisi lain Katalea sudah berada cukup jauh dari apartemennya. She's not here. Keesokan harinya, Katalea dengan susah payah menuju ke rumah pamannya. Dan ketika Katalea sudah sampai di rumah pamannya, dia tak menyangka dengan apa yang terjadi di sana. Keluarga pamannya, termasuk pamannya, telah tewas terbunuh secara mengenaskan oleh anak buah Don Luis. Karena sebenarnya Don Luis sedang mencari keberadaan Katalea. Namun karena pamannya memilih bungkam tentang keberadaan Katalea, akhirnya Emilio sekeluarga menjadi sasaran amukan dari para anak buah Don Luis. Malam harinya, Katalea mendatangi rumah Agent Rosid dan mendesak Agent Rosid agar mau memberitahu tentang keberadaan Don Luis saat ini. Jika tidak mau memberitahu, maka Katalea tidak akan segan-segan untuk membunuh seluruh keluarga Agent Rosid. Agent Rosid yang tidak mau keluarganya kenapa-napa. Esok harinya, Rosid pergi mendatangi kantor Richard karena Richard lah yang lebih tahu tentang mafia kejam asal Kolombia itu. Dan karena memang dialah yang selama ini memfasilitasi mereka sehingga mereka bisa tinggal di wilayah Amerika. Meskipun Rosid mengatakan jika dirinya sedang dalam ancaman yang tidak main-main, Richard tetap tidak peduli dan tidak mau memberitahu keberadaan Don Luis kepada Rosid. Lalu ketika Richard menyepelekan ancaman Katalea, tiba-tiba satu tembakan jarak jauh yang sengaja diplesetkan dan berhasil mengenai foto Richard itu cukup membuat Richard langsung gemetaran. Mengetahui jika Katalea tidak main-main, akhirnya Richard memberitahu keberadaan Don Luis dan para pengikutnya kepada Rosid. Dan bukan hanya itu saja, Katalea juga mengasak perlengkapan senjata canggih yang berada di kantor Richard. Ditemani dua anjing pembunuh, Katalea langsung menuju markas Don Luis untuk membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya dan juga keluarga dari pamannya. Sementara itu di sisi lain, diam-diam Don Luis sedang menyusun strategi untuk menyambut kedatangan Katalea yang bisa saja sewaktu-waktu Katalea datang ke markasnya. Namun sebelum Don Luis beserta anak buahnya selesai menyiapkan persenjataan, Katalea lebih dulu mengacak-acak markas Don Luis lalu membunuh seluruh anak buahnya.
Kebrutalan Katalea saat ini sungguh tidak main-main. Akibatnya, Don Luis harus diamankan sementara sebelum Marco bisa memastikan jika Katalea sudah benar-benar dimusnahkan. Akan tetapi, kenyataannya justru Katalea lah yang lebih leluasa menyerang mereka hingga menyisakan Marco seorang. I see what Doctor. Katalea sempat dibuat kerepotan oleh Marco, sampai-sampai Marco berhasil mengambil pistolnya dan mengarahkannya tepat ke arah Katalea. Beruntungnya, Katalea berhasil melucuti magasin pistol itu dan langsung mendorong popor pistolnya ke leher Marco hingga membuat Marco pindah alam saat itu juga. Di sisi lain, Don Luis yang hendak kabur dari sana, perjalanannya terhenti oleh sebuah truk sampah yang menghadang jalannya. Dan tak lama kemudian, Don Luis menerima panggilan telepon dari seseorang, dan seseorang itu adalah Katalea. Di dalam telepon itu, Don Luis berkata kepada Katalea bahwa orang sepertinya tidak dilahirkan untuk dibunuh, melainkan hanya untuk membunuh. Tapi tanpa Don Luis sadari, di belakang jok mobilnya sudah ada dua anjing lapar yang siap untuk menerkamnya. Eat. Di akhir film, Dani dibebaskan dari tuduhan keterkaitannya dengan Katalea. Begitu juga dengan Katalea yang dengan kecerdasannya dan kebrutalannya, Rosid pun tidak berani untuk mengusiknya lagi. Lalu Katalea pergi dengan bebas, lalu membuka kehidupan baru yang lebih baik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Jika kalian ada pendapat, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya pamit undur diri, bye-bye.